Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta penyuluhan anti korupsi. Hari ini kita akan berbicara tentang materi dasar penyuluhan anti korupsi. Nah, apa tujuan daripada agenda ini? Yang jelas agenda ini bertujuan untuk melakukan sebuah upaya real guna mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia melalui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tindakan preventif, melakukan edukasi dini di level sekolah dasar hingga menengah, pengembalian uang hasil korupsi ke kas negara, melakukan pengawasan melekat, melakukan penyuluhan anti korupsi secara kontinu dan simultan, perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola birokrasi pemerintahan, serta mempermudah sistem perizinan usaha. Nah, tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan memberantas korupsi adalah menghapus segala bentuk korupsi di berbagai bidang pembangunan nasional dalam rangka mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. Indikator keberhasilan pemberantasan korupsi: yang pertama, menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Dan yang keempat, sistem pengawasan melekat pada instansi-instansi efektivitasnya meningkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat referensi negara yang anti korupsi di dunia. Yang pertama adalah Denmark, yang kedua Finlandia, yang ketiga Swedia, yang keempat Norwegia. Nah, keempat negara ini menjadi contoh bagi kita bagaimana mereka secara konsisten dan kontinu menerapkan proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara mereka, sehingga keempat negara ini bisa menjadi bagian penting dalam kita mencontoh sistem yang dibangun berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor pembangunan nasional dapat kita urai menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi di negara kita. Yang kedua, korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Dan yang ketiga, tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga kepada perawatan kesehatan. Kalau kita berbicara tentang korupsi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, corruptio atau corruptus. Artinya suka menerima uang sogokan, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, kalau kita melihat dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 1 Butir 3, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita melihat strategi nasional pencegahan korupsi yang dilaunching oleh KPK dan hashtag kolaborasi cegah korupsi memiliki tujuan untuk arahan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi ditujukan kepada kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam melaksanakan program pencegahan korupsi. Ada 3 fokus utama dari sasaran mereka, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Adapun maksud dan tujuan dari strategi nasional pencegahan korupsi adalah pencegahan korupsi dilakukan dengan strategi nasional yang fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Pencegahan korupsi dilakukan bersinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan KPK sendiri, serta mendorong pencegahan korupsi yang efektif dan efisien. Nah, di dalam sesi ini saya memaparkan tentang rencana aksi pemberantasan korupsi dengan akronim SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Timely. Bagaimana kita melakukan pemberantasan korupsi secara spesifik, secara khusus, sesuai dengan konteks profesi dan institusi di mana kita bekerja saat ini, sesuai dengan kaidah atau prosedur yang berlaku di institusi di mana kita bekerja. Yang kedua adalah measurable. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terukur sehingga memberikan pertanggungjawaban yang baik terhadap
kinerja maupun kompetensi yang kita lakukan. Yang ketiga adalah attainable. Bagaimana tindakan yang kita lakukan itu dapat mencapai tujuan atau sasaran ya, sesuai dengan kaidah yang ditentukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang keempat adalah relevan, sesuai dengan konteks keilmuan dan kompetensi yang kita miliki, sehingga capaian target untuk mencegah terjadinya korupsi di instansi di mana kita bekerja maupun di instansi-instansi yang lain itu dapat kita laksanakan dengan baik serta timely, tepat waktu, efektif dan efisien dalam menangani setiap kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi terjadi di institusi-institusi di mana kita masuk di dalamnya. Dan bagian penting yang saya mau tekankan di sini adalah aktualisasi nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang seharusnya terejawantahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, dan kesembilan adalah keadilan. Dengan demikian, harapan kita bersama menuju Indonesia Maju 2045, korupsi adalah musuh kita bersama. Sehingga melalui kesempatan ini saya ingin mengajak, di 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tanggung jawab kita bersama adalah mari kita lawan korupsi. Karena pembangunan nasional bangsa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bersama kita melawan korupsi.